Baik kaum muslimin, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sekolah. Ya. Sebelum masuk ke rukun selanjutnya, kami ingatkan lagi nih tentang makna udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dalam rangka taqarrub ilallah. Kalimat yang ingin kita tekankan, taqarrub ilallah. Ingat, tolong nanti siapapun yang sudah berniat, sudah mendaftar kan untuk ibadah kurban, tujuannya itu kita ikut kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan sembelihannya itulah yang punya nilai mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ini adalah udhiyah itu apa sih? Hewan yang disembelih dengan tujuan taqarrub ilallah dilakukan kapan? Di hari Nahr. 11, 12, 13. Dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, taqarrub ini, jadi nanti mungkin kita juga harus mengesampingkan nih mungkin hal-hal yang lain dari tujuan-tujuan duniawi. Mungkin kita kepengen mendongkrak status sosial kita supaya mungkin kita itu disanjung, dipuji dan sebagainya. Bahkan mungkin karena kita kepengen bagi-bagi daging juga bukan. Kita nyembelih korban itu dalam rangka mendekatkan diri. Ini poin yang kita garis bawahi. Dan ingat, ini satu ibadah dengan keutamaan sangat besar. Indikasinya apa? Bahwa ibadah korban itu ibadah yang keutamaannya sangat besar. Di antaranya ini. Ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahaba ilallahi min ihram. Tidak ada amal-amal adamiyun ya, min amalin yawman nahr, di antara amal-amal yang dilakukan di hari nahr. Amal-amal itu banyak. Bisa sholat, bisa puasa, baca Quran, infak, sedekah, tolong orang, bantu orang. Ini kan semua amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan di hari nahr. Tapi dari amal-amal itu semua tidak ada amal yang ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah min ihramin, dibandingkan dengan mengalirkan darah. Bukan dibandingkan dengan bagi daging, bukan. Makanya kemarin sudah kami coba bandingkan. Andai ada orang yang tidak nyembelih korban, tapi milih duitnya dibeliin daging ke pasar, dagingnya dibagi-bagikan kepada orang. Sekalipun nilainya itu setara dengan segeluntung sapi misalnya. Itu kan, satu geluntung sapi misalnya itu harganya misalnya 23 juta. Ini duit 23 juta, kemudian semuanya dibeliin daging, dibagi-bagikan. Itu pahalanya tidak akan bisa menandingi orang yang nyembelih korban. Kenapa? Hari itu tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan ihram kita, mengalirkan darahnya. Bahkan mungkin tadi, kemarin mungkin sudah kita bahas, sekalipun yang kita sembelih itu adalah domba usia 6 bulan. Kenapa? Domba usia 6 bulan? Ini batas, kayaknya batas paling murah nih, paling ringan untuk korban itu domba 6 bulan. Karena sekalipun ada hadis, la yudoha ila bil musinah, janganlah kalian itu korban kecuali dengan musinah. Jadi ada syarat nih, syarat hewan yang sah untuk korban itu apa sih? Musinah. Musinah itu standar umur. Standar umur hewan korban. Musinahnya unta 5 tahun, musinahnya sapi lebih dari 2 tahun, musinahnya itu kambing itu adalah lebih dari 1 tahun. Tapi khusus untuk domba boleh bukan musinah, jazaah, lebih mudah lagi. Sehingga domba 6 bulan plus masuk 1 tahun ternyata sah untuk sembelih. Kenapa? Karena nilainya ada di sembelihannya. Kalau hitung-hitungan daging, domba 6 bulan dagingnya berapa? Kayaknya 3 kilo gitu kan, kayaknya 3 kilo itu kan? Makanya bukan itu, la yanallallahu luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai tuh daging-dagingnya kepada Allah, darah-darahnya, tulang-tulangnya nggak nyampe. Yang nyampe itu adalah takwa minkum, takwa kalian. Oh, nilainya ada di ihroqidamnya, di sembelihannya. Itulah ya, kaum muslimin harus sudah kumpul. Nah, kemudian termasuk di antara yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan ibadah korban, kelanjutan hadis ini.
Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adrafiha. Ini menarik dicermati. Sesungguhnya hewan korban itu kelak akan datang pada hari kiamat. Yang disebut sama Nabi itu adalah dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Yang disebut 3 bagian korban ini. 3 bagian yang tidak ada nilainya. Dalam tanda kutip tidak ada nilainya. Ibu-ibu kalau dapat bagian tanduk, bulu, sama kuku, kira-kira dimasak apa? Dimasak apa? Rendang, sate sungu ya ora enak, gitu kan? Rendang bulu ya kayaknya ya ora enak, gitu kan? Paling dibuang ini kan. Tapi kenapa yang disebut kok 3 itu? Justru karena ingin menunjukkan bahwa ibadah korban itu sangat keutamaannya sangat besar, sampai bulu tanduk yang tidak ada nilainya saja besok datang pada hari kiamat menjadi saksi atas keimanan kita, bukti atas kecintaan kita kepada Allah. Itu akan datang menjadi saksi nih atas amal-amal yang sudah kita perbuat. Nah, kalau tanduk bulu kukunya saja bisa menjadi saksi besok pada hari kiamat, betul-betul didatangkan ya, menjadi bukti keimanan kita. Apalagi dagingnya, apalagi tulangnya, apalagi jeroannya, apalagi mungkin organ tubuh, bagian tubuh yang lain. Wong ini yang tidak bernilai aja bisa menjadi saksi dan besok akan didatangkan. Plus di ending dari hadis ini Nabi ngendika, di sahibiha bikuli sya'aratin hasanah. Bagi sahibul korban, dari setiap helai hewan rambutnya akan dihitung pahalanya 1 hasanah. Ini juga menunjukkan bahwa ibadah korban itu mungkin pahalanya tak terhitung. Saged ngitung bulu sapi, bulu wedhus sing panjenengan sembelih. Bisa ngitung? Gak bisa, padahal hitungan pahalanya begitu. Li sahibiha bikulli sya'aratin hasanatun. Bagi sahibul korban dari setiap helai hewan rambutnya dihitung 1 hasanah. Dan ini berapa helai nih hewan korban kita? Silahkan hitung. Dan orang iso ngitung, ya seperti itulah ibadah korban. Kita nggak mampu menghitung pahalanya, saking besarnya keutamaan. Dari sini kayaknya kok kalau sampai terlewat dari ibadah yang satu ini, kayaknya dari sini kok kayaknya kalau kita itu kemudian ikut dalam ibadah korban, ternyata korban kita tidak sah, tidak diterima kok juga emang-emang. Makanya yuk kita perhatikan lagi, korban akan tegak, tercapai, terlaksana jika memenuhi 4 unsur yang 1, hewan korbannya memenuhi syarat. Jenis, umur, karakter, termasuk cara pengadaannya. Ada syarat dan ketentuan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. 2, waktu penyembelihannya. Hewannya ada dan sudah memenuhi syarat. Tapi waktu penyembelihannya kegasian, yurakan. Kebablasan, yurasa. Dan nanti seperti apa? 3, penyembelihnya. Hewannya sudah memenuhi syarat. Waktunya dalam rentang yang memang ditentukan syariat. Jebul penyembelihnya itu orang yang sembelihannya tidak sah. Ada nih orang yang karena karakternya itu sehingga kemudian hasil sembelihan sekalipun yang disembelih itu sapi, kambing, ayam dan seterusnya, ternyata sembelihannya dihukumi bangke dan juga haram. Nanti makanya butuh nih penyembelih yang kalau bisa memenuhi syarat atau harus memenuhi syarat. Dan yang keempatnya adalah sekalipun jenis hewannya atau hewan korbannya memenuhi syarat, waktunya dalam rentang yang dibenarkan syariat, penyembelih hewan orang yang memenuhi syarat, ning cara nyembelih keliru, bisa jadi sembelihan kita pun tidak sah. Nah, inilah 4 perkara yang kayaknya pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan bagaimana nih beli hewan korban dari dana hutang. Bagaimana nih kalau kita masih punya hutang, ternyata kita ikut korban. Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Waktu penyembelihan. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin, saudara-saudari, syariat menetapkan nih, yang namanya ibadah itu biasanya memang ada ketentuan-ketentuan waktunya. Sholat pun kan gitu. Inna sholati kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah ditentukan waktu-waktunya. Burung bayar sholat maghrib, kalau sholat maghrib, saya tanya, sah nggak? Itu jangan, aku sergep kok, gitu kan. Jam 5 wae aku sholat maghrib, gitu kan.
Kowe rasa ke Pak bodoh gitu kan. Wong sing jenenge salat niku ada ketetapan waktunya gitu. Waktu tak wasiki kok gitu anu wong sregep gitu kan. Sehingga kemudian salat Isya itu jam 6 misalnya seperti itu. Bukan seperti itu. Ada ketentuan waktu. Haji saja ada ketentuan waktunya tuh. Oh, mulai hari Tarwiyah mungkin ada yang sudah berangkat ke Mina, kemudian nanti ada hari Arafah sudah mulai wukuf dan seterusnya. Ada ketentuannya. Tanggal 10 sekian berkat ini, kemudian nanti sampai tanggal 12 hari tasyrik terakhir sudah lempar jumroh, kemudian tawaf wada dan seterusnya. Ada ketentuannya. Korban pun sama. Sehingga Nabi ngendika, mandubiha qabla sholati fa inna ma yadbahu li nafsih. Man sapa wonge dubiha nyembelih qabla sholati, kok nyembelihe sakderenge salat. Maksudnya sakderenge salat id. Fa inna ma yadbahu li nafsih, maka sembelihan itu hanya bernilai untuk dirinya sendiri, bernilai sebagai konsumsi, tidak punya nilai ibadah, bukan termasuk korban yang diterima. Kegasian tak derenge salat kok wis nyembelih. Mungkin orang panitia sing anu anu wae. Sing penting iki surunge mangkat salat Id wis ngas mongko baru salat Id dari kemudian neteli, kemudian nguliti dan seterusnya. Jadi ini cepet rampung gitu kan dan seterusnya. Kegasian ini malah ya jadi resah. Atasnya berarti gimana? Nah, Nabi lajeng ngendika, mandu biha ba'da sholati wal khutbatain, sapa wonge sing nyembelihe kok ba'da salat. Salat apa? Id. Wal khutbatain, sekalipun di sini disebut khutbatain ya. Khutbatain kan berarti dua khutbah. Tapi maksudnya ya satu khutbah karena salat hari raya itu cuma satu khutbah. Nah, salat nyembelihnya kok sak sampunipun salat, sesudah khutbah baru faqad atama nusukahu. Sungguh dia telah menyempurnakan nusuknya. Nusuk sih apa? Sembelihan. Makanya kan inna sholati wa nusuki. Jadi sesungguhnya sholatku. Nusuk itu sembelihan. Tapi makna generalnya ibadah. Kadang ditambah sesungguhnya sholatku, ibadahku. Berarti general, umum. Tapi sebenarnya secara khusus nusuk itu sembelihan. Ya, sesungguhnya sholat fakot atama nusukahu, maka siapa yang nyembelih setelah sholat, setelah khutbah, dia telah menyempurnakan nusuk sembelihannya, wa asoba sunnati, berarti dia sudah sesuai dengan ajaranku. Kata Nabi SAW seperti itu. Berarti batas awal sehingga kemudian sembelihan bernilai ibadah kapan? Batas awalnya kapan? Setelah sholat id, setelah khutbah. Ini batas awal. Lah batas akhirnya kapan? Batas akhirnya kapan nih? Nah, Nabi ngendika Ulu ayami tasrik dapun, saben-saben dinten tasrik, dinten niku sing sah kanggo nyembelih, maksudnya nyembelih ibadah. Soal nyembelih kayak konsumsi sih kapan-kapan silahkan gitu. Tapi sembelihan yang bernilai ibadah itu masih diakui, masih sah sampai hari tasyrik. Selesainya hari tasyrik. Karena enten tiang kok dinten iki dereng rencana badhe korban, datang nggih dereng enten. Tanggal sedoso nembe pikantuk rezeki. Terus golek wedhus. Angsal-angsal niku kok ternyata ya wis sore tanggal 10 nyembelih niku rajung jam 9 bengi nyembelih. Sah napa mboten? Sah. Rezekine nembe pikantuk tanggal 11 Dzulhijjah. Disembelih teng tanggal 11 sah napa mboten? Sah. Bahkan malam harinya sah. Tanggal 12 malam harinya sah. Sampai batas terakhirnya kapan? Tanggal 13 sakderenge mlebet maghrib. Batas terakhirnya kapan? Maghrib di tanggal 13. Ternyata nembe kober nyembelih niku jan. Sekarang misalnya maghribnya jam 17:36. Ini ngene nyembelih itu jam 17:20. Nyembelih nges. Padahal ngene neteli badha isya. Kan malah nembe kober bagi-bagi. Terotong ngene niku ngesuke. Boleh enggak? Boleh. Masih sah bernilai ibadah karena intinya ada pada sembelihannya. Kapan batas akhirnya?
tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi bukan tidak mungkin rezeki kita datangnya itu jebul tanggal 13, mungkin enggak? Tanggal 13 ngerti-ngerti ono wong teko Pak Rumin kula niki pun nate utang kali jenengan tahun 8 pun kula paringi teng jenengan iki 3 juta gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, iso korban. Padahal itu tanggal 13 langsung golek-golek wedhus dan seterusnya. Bada asar nembe kemudian bisa bawa pulang itu kambing. Potong hari itu masih bernilai ibadah. Tahu lewat yo sisan ora usah mana teman ya. Kebanyakan ya kayak gitu eman-eman gitu kan teman-teman. Padahal masih sah, masih sah. Ini kaum muslimin rasyidullah kaitannya dengan waktu penyembelih. Waktu penyembelihan. Nah, sekarang yang ketiga tadi penyembelih. Ternyata tidak semua orang itu sah sembelihan. Oke ya, saya tunjukkan dulu mungkin kaitannya dengan sembelihan. Jadi kaum muslimin rasyidullah. Ada orang yang kalau nyembelih itu hasil sembelihannya itu jadi bangke dan haram. Sekalipun yang disembelih itu sekalipun yang disembelih itu kambing, sekalipun yang disembelih itu ayam. Sembelihan siapa? Yuk, kita bahas dulu nih. Hewan yang disembelih oleh non-muslim. Nah, ada yang nanti dihukumi bangke. Maaf ini pakai kata non-muslim. Kan ketoke rodok toleran gitu kan. Moderat, tidak radikal banget gitu kan. Ini sih aslinya udah kafir gitu kan. Tapi nek ngomong kafir kayaknya pokoknya kasar banget gitu. Ya wis lah, tak tulis non-muslim. Padahal kafir istilahnya sinten? Istilah Gusti Allah kok sana istilah menungso dan tujuannya untuk ngalok-ngaloknya niku ya untuk membedakan bagi sing jenenge mukmin batasnya niki. Karena di luar batas niki berarti jenenge kafir. Itu aja, tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekan kelompok tertentu. Cuma statusnya beda. Nanti ada hukum-hukum yang jadi. Oke, orang kafir itu ada dua kelompok. Satu disebut ahlul kitab, dua disebut musyrikin. Surat Al-Bayyinah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kan? Sak temene tiang-tiang kafir niku ahlul kitab dan musyrikin. Ahlul kitab niku sinten? Ahlul kitab itu siapa? Yahudi, Nasrani. Loh kok disebut ahlul kitab? Karena dulu-dulunya mereka juga pengikut para nabi yang dikasih oleh Allah diturunkan kepada mereka itu kitab. Orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu mereka muslim, orang yang beriman. Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat. Loh kok bisa kemudian disebut kafir? Kenapa? Barang Allah utus kepada mereka Nabi Isa dengan membawa Injil, mereka memusuhi dan menentang Nabi Isa. Maka berubah status mereka jadi kafir. Orang Nasrani, baik sekarang disebut dengan nama Kristen maupun Katolik, di zaman Nabi Isa, Muslim, mereka orang beriman. Allah turunkan kepada mereka kitab. Kitab apa? Injil. Kenapa kok kemudian statusnya berubah jadi kafir? Setelah diturunkan atau diutus Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, termasuk Al-Quran. Maka orang Yahudi, orang Nasrani, statusnya berubah dari mukmin menjadi kafir. Tapi dibedakan, disebut ahlul kitab. Kafir? Kafir? Kafir, Pak. Nah, ada lagi nih orang kafir tapi bukan ahlul kitab. Terus kena orang ibadah karo Gusti Allah. Terus kena kitabnya bukan kitab yang diturunkan oleh Allah. Mereka disebut ini musyrik. Berarti sinten? Berarti contohnya sinten? Yo agama sanes selain Muslim, Islam, Yahudi, Nasrani. Selain Islam, Yahudi, Nasrani. Maka itu disebut musyrik. Hindu, Buddha, Shinto, Zoroaster, Majusi, atau mungkin Sobiin, atau mungkin berbagai macam aliran kepercayaan. Disebut musyrik. Nah, sembelihan kelompok yang satu ini, musyrikin, ulama ijma. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya sembelihannya dihukumi bangke dan juga haram.
dipahami? Saged dipahami? Kayak hati-hati jenengan niku belajar tambah niku tambah niku tambah 2 hari. Niku niku milih ayam kali rendang sapi. Ini bar ayam karo rendang sapine sing nyembelih iku ngapunten kelompok ini ya tetep wae dihukumi bangkai dan haram. Oh mboten Pak Ustadz niku warungnya genah warungnya wong Islam. Oke, warungnya wong Islam ya kemungkinan dia nyembelih ayam sendiri halal. Kalau daging sapinya memang dia dipilih dari sembelihan yang halal ya berarti. Tapi kalau mungkin di jalanan begitu saja, jangan dikira kalau ayam sama rendang sapi pasti belum tentu tuh sini nyembelih sapa. Saged dipahami? Nah, untuk sembelihan ahlul kitab, ternyata itu sembelihan mereka halal. Ya, ini dalilnya. Wal yauma uhilla lakumut thayyibat, dan hari ini dihalalkan atas kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Ta'am di sini maksudnya sembelihan. Hasil sembelihan alladzina utul kitab, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, halal lakum, itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan atau sembelihan kalian itu juga halal bagi mereka. Jadi jangan dikira Pak, orang Yahudi itu tidak punya standar halal kayak itu. Ada sertifikasi halal. Cuma dalam bahasa mereka namanya kosher. Kosher itu istilah halal bagi kita. Nah bagi orang Yahudi punya standar juga. Sehingga produk-produk yang beredar, makanan dan minuman juga harus berstandar kosher yang mereka berani untuk memakan. Makanya sama, sembelihan musyrikin bagi mereka juga. Nah, cuma segolongan ulama ada yang berpendapat bahwa sembelihan ahlul kitab yang halal itu bukan ahlul kitab sembarangan. Kalangan Syafi'iyah mempersyaratkan ahlul kitab yang dimaksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, keturunan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan nek syaratnya niki sing nek teng Indonesia kayaknya tidak masuk. Yahudi dan Nasrani yang ada di Indonesia nggak masuk Pak. Kemungkinan besar bapak ibunya ya lujane ya wong Jawa wae gitu kan. Dan nek wong Jawa kayaknya ya bukan keturunan dari pemeluk Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat Syafi'iyah. Cuma pendapat jumhur wis pokoknya sembelihannya Yahudi Nasrani itu adalah begitu Bapak ya. Dan kemudian tentu kalau ternyata kita dengar nih ketika mereka orang ahlul kitab menyembelihnya kok dengan nama Yesus misalnya gitu, jadi nggak halal. Tapi kalau kemudian kita tidak mengetahuinya pokoknya ini sembelihannya ahlul kitab, kita secara umum jumhur berpendapat. Nah dari sini karena kaitannya tadi ternyata sembelihan musyrikin itu ulama ijma itu nggak sah, maka untuk ibadah korban kayaknya kita butuh sosok penyembelih yang lebih afdal. 1 Muslim, 2 dewasa. Karena sembelihan anak-anak tidak. 3 berakal. Itu perintah karo wong edian dan penyembelih. Nanti enggak sah. Nah, yang penting lagi bukan murtad. Ini sedikit mungkin untuk karena ada orang-orang yang secara status KTP mungkin Islam, tapi karena sikap dan perbuatannya itu sebenarnya mungkin dia sudah batal syahadatnya, sudah dianggap keluar dari Islam. Contohnya, orang yang sama sekali tidak sholat. Ada nggak ya orang Islam KTP Islam yang sama sekali tidak sholat? Ada nggak? Ini nanti beda nggak dengan orang yang pernah tidak sholat? Beda nggak? Beda. Nah, pernah tidak sholat kayaknya jenengan saya pernah, gitu kan, kayak gitu kan. Tapi kalau tidak pernah sholat itu beda. Sementara Nabi ngendika al-farqu bainana wa bainahum sholat. Batas yang membedakan antara kami orang beriman dengan mereka orang kafir itu sholat. Yang membedakan itu. Bukan kedermawanannya, bukan jamiannya ramahnya, bukan murah senyumnya, bukan. Yang membedakan kafir sama mukmin itu apa? Sholat. Maka kata Nabi, "Waman tarokaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah. Karena kufur yang jenis ini Pak, berarti bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Muslim. Berarti sembelihannya tidak halal. Ya kan? Sembelihannya hasilnya tidak halal. Nah soal nanti kok meninggalkan sholat itu ulama ada 2 pendapat. Ini kan kaitannya kondisinya gitu kan. Orang yang mengingkari akan wajibnya sholat, ulama sepakat. Dia sudah keluar dari Islam, batal syahadat. Jadi KTP-nya Islam,
meninggalkan sholat gara-gara apa? Memang tidak mengakui akan wajib. Alah, itu jenenge menungso. Ora perlu sholat. Yang penting kan esok-esok weling. Sore-sore itu weling. Karo tonggo apik seneng weweh, ora tau ngapusi, ora tau ngrendengi. Wis kowe menungso sing sempurna. Ada enggak orang yang punya prinsip seperti itu? Cuman ngapunten nek KTP nek Islam sing kados mboten sah. Kenapa? Mengingkari akan wajibnya sholat. Tapi mungkin ada lagi yang tidak sholat tapi masih mengakui akan wajibnya. Nah, ulama ada dua pendapat yang kayak gini. Kalau tadi ijma, dia sudah keluar dari Islam. Tapi ada jenis yang kedua. Adik, jangan betul sholat. Jauhi jangan aku ngerti. Sholat rumah. Merah. Pergi mengkolah. Anggar anak-anak aku sepatu mentas, utangnya nyong lunas, nyong tak sholat. Jadi sholatnya ngenteni apa? Anaknya mentas, utangnya lunas. Padahal anaknya mentas ganti mikir utuh. Utangnya lunas, utang maning gitu kan. Jadi orang sholat yang kayak gitu. Nah maka ulama ada dua pendapat untuk yang ini. Segolongan ulama berpendapat sudah ini sama, tetap saja dihukumi kafir. Tapi kalangan Syafi'iyah berpendapat orang yang kayak gini bukan kafir, tapi fasik. Kan? Nah, makanya perhatian ini bukan murtadin plus bukan musyrikin untuk penyembelih. Ada nggak orang Islam tapi pelaku kesyirikan? Sholat Pak, poso Ramadan, ya poso Ramadan. Ini jimat ya udah. Cek dua jimat Pak. Nah padahal sing jenenge jimat nek ora di rumah, pripun? Hilang no. Nah, biasanya lo di rumah itu pripun butuh ritual tertentu. Oh mungkin butuhnya jene, oh mungkin sesekali butuh nyembelih ayam, mungkin sesekali butuh mungkin melakukan ritual ini ritual itu. Nah, ini kan sebuah kesyirikan. Atau bahkan mungkin di beberapa tempat tertentu nek urusan nyembelih sapi aja sembarang wong golek kamu tua. Engkon nyembelih sinten? Kami tua. Padahal definisi kami tua niku ya tadi orang yang kadang dianggap tahu perkara-perkara gaib dan seterusnya. Hati-hati, jangan-jangan yang seperti itu juga justru malah pelaku kesyirikan. Nanti sembelihannya justru malah jadi tidak halal. Nah kalau urusan ibadah, jangan-jangan ibadah korban kita jadi tidak sah. Inilah penyembelih. Kriterianya gitu. Nah, kemudian yang keempat, cara menyembelih. Ini sebenarnya juga tidak perlu kekhawatiran banget ya. Gampang kok. Gampang. Cara menyembelih itu gampang. Ada perkara wajib yang butuh tertunaikan dalam hal penyembelihan. Satu, wajib dengan benda tajam. Jadi nggak boleh tuh gigi atau kuku. Karena kan gigi atau kuku ya tajam gitu. Berarti nanti mungkin akan menyiksa binatang itu. Benda tajam. Namanya pisau silahkan. Namanya golok silahkan. Mau disebut pedang boleh. Pakai katana juga boleh. Mau berbahan kristal silahkan. Berbahan karbon boleh. Berbahan besi boleh. Yang penting tajam. Gitu kan? Atau mungkin ada yang jenis dari Bochler atau ya Solingen kayak merek kayak atau mungkin Chris Dior kayak atau mungkin merek-merek yang lain silahkan. Semakin tajam semakin bagus. Benda tajam syaratnya. Ya. Dua, ini wajib juga nih. Wajib terputus 2 urat leher besar, 2 urat darah. Al-hulqum wal mari. Hulqum itu tenggorokan, rongkongan. Jalur pernafasan dan jalur makanan putus. Al-wajdain itu 2 urat darah, baik vena maupun arteri yang ada di leher terpotong. Matinya adalah karena terpotongnya urat-urat darah tersebut, bukan faktor yang lain. Milo ojo kesusu, cek kejet-kejet, genah urung genah mati nih, wis dipelintir. Terus pelintir kepalanya sehingga kemudian patah tulang lehernya. Ini jangan-jangan matinya karena patah tulang leher, Pak. Bukan karena keluarnya darah dari hasil sembelihan kita. Makanya nanti makruh. Sapi juga kayak gitu. Biarin sampai kelejot sampai anteng dan seterusnya baru kemudian dipotong, baru kemudian dikuliti. Kadang kerja relawan kesusu nontonin mati. Suwen gitu. Orang-orang makan daging gitu kan dan seterusnya. Sabar sampai mati. Nah, lamanya matinya hewan itu bukan karena kesalahan dalam proses. Karakter hewan itu sendiri beda-beda, Pak. Ada yang disembelih jangan kalem banget nges gitu kan.
Wis anteng wae. Kayane dhisik pas uripe wedhus ki atau sapi ini ya anu lembah manah, tawaduk gitu kan. Seramah dengan temannya dan seterusnya. Tapi ada yang disembelih jan wis tugel tel niku 4 urat sarafnya cek nguadeg, cek bigar meneh. Ada enggak? Kayane dhisik iku wedhus ngeyelan, wedhus atau sapi ngeyelan pas uripe. Lha nek jenengan wateke kok ngeyelan ngati-ati, matine iki rekoso gitu kan. Ada ke sapi wae. Ini kaum muslimin, yang wajib ini al-hulkum wal warid. Ya kemudian jumhur berpendapat harus dengan baca bismillah. Ini pendapat jumhur. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat asal yang nyembelih muslim lupa baca basmalah sembelihannya tetap sah. Tapi jumhur berpendapat harus membaca bismillah, menyebut asma. Ini yang wajib. Jadi asal terpenuhi 3 perkara ini sah sembelihannya. Arab nopo wengek gitu kan, berarti mungkin mau 2 kali kayak mau 3 kali didorong kemudian ditarik lagi atau mungkin kemudian dipastikan sekali lagi sehingga kemudian sedikit diputar boleh. Syukur seret sekali tarik atau sekali dorong itu kemudian putus, wah ini namanya ahsan, semakin bagus. Tapi Anda tidak pun masih sah seperti itu. Pastikan matinya adalah karena terputusnya 2 atau 4 urat yang ada di leher. Hulkum, mari, dan al-wajh. Nah, ini perkara wajib. Nah, kemudian perkara kesunahan dalam menyembelih. Ini kesunahan, adab. Ya, adab lah, kalau boleh dikatakan adab menyembelih di dalam Islam. 1 kesunahan penyembelihan dilakukan di tempat sholat. Maksudnya itu supaya jadi syiar. Misal tempat sholat di lapangan sebelah utara jalan sana. Wah, siarnya bagus, dikumpulin orang itu kemudian pada nyembelihnya di sana sehingga kemudian gerengsemnya umat Islam itu syiar sebagai syiar. Tapi kalau mungkin ada prokes, ada mungkin perkara faktor-faktor lain kayaknya menyusahkan, silakan. Ini hanya kesunahan. Kemudian yang kedua, sunnah menajamkan pisau setajam-tajam. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita itu berbuat ihsan terhadap segala perkara. Anda berperang, kemudian kita membunuh orang, membunuhnya harus dengan ihsan. Tidak boleh memutilasi, tidak boleh menyiksa, dan seterusnya. Dengan ihsan. Ya? Anda kemudian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Ihsan saat penyembelihan itu apa? Dengan menajamkan pisau. Setajam-tajamnya. Itu sudah berbuat ihsan. Bahkan Islam menganjurkan, sebelum penyembelihan, sembunyikanlah pisau. Jangan dinampakkan di hadapan hewan yang hendak disembelih. Masya Allah, sampai segitunya ya etika, ya moralitas di dalam Islam terhadap binatang saja seperti itu. Menurut Nabi, kalau kemudian dinampakkan itu seakan-akan kita sudah 2 kali nyembelih hewan itu tadi. Saat melihat peso saja, mungkin wedhus atau kemudian sapinya itu jadi wis rosok perih kaya diris-iris satine gitu kan seperti itu. Dan baru kemudian disembelih, berarti seakan-akan disembelih 2 kali. Makanya sembunyikan. Ya mungkin pakai sarung gitu ya, wadah dari golok itu atau peso itu dan seterusnya. Atau mungkin pakai daun biasanya kita mungkin kadang. Kemudian sunnah menyembelih sendiri. Maksudnya sekalipun mungkin mau lewat panitia dan seterusnya, ya sudah. Ini kambing kami sembelih sendiri aja. Oke, gitu kan. Dan nanti urusan masalah pengurusan, pentasarupan, kalau ternyata diurusi panitia dan seterusnya. Tapi sebenarnya sunnah kita nyembelih sendiri hewan. Kalau kambing ya, kalau seperti sapi ya dia terus rebutan karpet kabeh malah repot ya lah ya. Gitu kan. Ini sunnah. Kalau aku belum mboten wonten kok Ustaz, ya sudah. Kan serahkan urusan kepada tukang jagal. Kemudian disunahkan menjauhkan hewan yang belum disembelih. Andai ternyata hewan korban itu banyak. Nah, wilayah penyembelihan kalau bisa dipisah sehingga kemudian nanti hewan-hewan yang belum tersembelih itu tidak melihat ketika temannya sedang disembelih. Sampai segitunya etika moral di dalam Islam ya. Dalam penyembelihan. Termasuk sapi, kambing dibaringkan. Beda dengan onta. Kalau onta itu tetap berdiri karena nanti yang disobek itu di pangkal leher. Kalau sapi kambing kan enggak, justru malah daerah yang paling dekat dengan rahang. Kalau sapi dekat dengan dia berdiri, paling diikat 1 kaki.
Maka kalau yang dibandingkan namanya dabah, kalau yang di unta itu namanya nahar. Beda namanya. Kemudian sunnah menghadap kiblat. Si penyembelih maksudnya. Si penyembelih itu menghadap kiblat. Jadi nanti berarti posisi kambing atau sapi berarti mungkin diujur ke dul gitu ya, supaya kalau tangan kita tangan kanan ya yang boleh dihadapkan ke arah kiblat. Kalau memungkinkan. Dan kemudian disunahkan doa ketika menyembelih. Bismillahnya itu adalah wajib dan doanya itu adalah sunnah. Kalau digabungkan dulu sudah kita hafalkan bareng ya. Yang ini sih wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur berpendapat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Nah, habis itu baru doa. Dan doanya ini. Allahumma minka ya Allah. Sebisa korban itu karena aku persembahkan untukmu ya Allah. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah sembelihan. Kalau nyembelih sendiri, ya caranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kemudian habis terpotong, doa. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal. Tapi kalau kita disuruh nyembelih punya orang lain, ya berarti tinggal diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal an fulan. Siapa sohibul korbannya? An fulan bin fulan. Kalau kita nyembelih punya. Nah kalau ternyata nyembelih sapi, berarti kan sohibul korbannya 7, ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal an fulan bin fulan wa an fulan bin fulan wa an fulan bin fulan wa an fulanah binti fulan dan seterusnya. Nah, daftar yang ada di sini. Sunnah. Dan jenengan boten nyembelih kiamba gitu kan, boten nyembelih kiamba bagian mirisan itu ya sudah potongannya aja berarti tinggal doa aja. Nih potongan tadi Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal. Nah, makanya ada anjuran kalau bisa kita itu menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Soal yang nyembelih orang lain. Nah, ketika kita hadir di situ pas hewan kita disembelih, guys, yang bismillahirrahmanirrahim kan jagalnya. Dan jenengan sing mirsani begitu tersembelih langsung doa. Allahumma minka ya Allah, saya bisa korban karena rezeki waraka aku persembahkan untuk Allahumma taqabbal minni ya Allah, terimalah sembelihan. Nah, doanya. Yang nggak menyaksikan gimana? Karena mungkin tempatnya jauh, ternyata rumahnya di Jogja, korbannya di Sireo, gimana? Oke, boleh. Tolong ya nanti pas disembelih video call ya. Nah, mungkin kepada seluruh korban yang lain, video call pas lagi penyembelihan. Nanti dari sana menyaksikan begitu disembelih langsung dari Jogja berdoa Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal. Aduh mudah hari ini dengan teknologi yang ada. Itulah kaum muslimin rukun sembelihan ya hewan, waktu penyembelih dan cara. Sudah tersembelih kira-kira pembagian daging itu seperti apa? Nah, baik kaum muslimin kita bahas. Satu hal mungkin kayaknya butuh kita dudukkan. Korban itu tidak seperti zakat yang sudah ditentukan kadarnya. Kadarnya 2,5% dari harta yang kita miliki. Yang sudah ditentukan oleh Allah siapa yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf. Dengan korban itu jenis boten. Tidak ada nih secara khusus ini begini kudu kados niki. Bahkan mungkin di daerah-daerah Timur Tengah sana itu mungkin di Mesir, mungkin di tempat-tempat lain dan sebagainya itu sudah nyembelih ya sudah sembelih, kemudian mungkin nanti menjadi konsumsi bagi keluarga dan seterusnya karena keluarganya biasanya besar gitu kan dan seterusnya terkumpul dalam satu wilayah sudah untuk mereka. Sah saja. Makanya tadi inti daripada 9 korban itu apa sih? Sembelihannya. Lah soal dagingnya kok kemudian memberi kemanfaatan bagi orang banyak, berarti pahalanya lebih berkah